Namaku Rania. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Timur, dalam keluarga sederhana tapi penuh cinta. Sejak duduk di bangku SMA, aku memutuskan untuk berhijab. Bukan karena paksaan siapapun, tapi karena aku ingin menjaga diriku, kehormatanku, dan menunjukkan bahwa aku ingin hidup sesuai keyakinanku. Tapi ternyata, pilihan sederhana itu justru menjadi sumber masalah di sekelilingku. Saat aku mulai bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket besar di pusat kota, semua seperti berubah. Manajerku, seorang perempuan yang selalu tampil modern, menatapku dengan pandangan sinis sejak hari pertama. "Kamu pikir ini pesantren? Ini tempat kerja, bukan tempat ceramah," katanya saat melihatku mengenakan gamis dan hijab panjang. Kata-kata itu menancap di hati seperti belati. Teman-teman kerja pun tak kalah menyakitkan. Ada yang tertawa saat aku lewat, ada yang menyebutku ustazah jadi-jadian. Bahkan saat makan siang, mereka sengaja membicarakan soal perempuan berhijab yang suka sok suci tapi aslinya munafik. Aku tahu itu ditujukan padaku, tapi aku diam. Aku hanya ingin bekerja dengan baik dan pulang dengan tenang. Namun malam-malamku penuh air mata. Di rumah, aku menangis dalam diam. Hanya ibuku tempatku bersandar. "Nak," katanya lembut sambil mengusap punggungku, "hijabmu itu kehormatan. Tak semua orang bisa melihat cahaya dalam kegelapan. Tetaplah jadi kamu." Hari-hari kulalui dengan berat. Aku hanya punya satu sahabat sejati, mimpiku untuk sukses. Setiap malam aku menatap langit-langit kamar sambil berdoa lirih, "Ya Allah, jika di tempat ini aku tak dihargai, bukakanlah jalan ke tempat yang bisa menerimaku apa adanya." Dan doa itu dijawab secara tak terduga. Suatu malam, aku menerima pesan dari sepupuku yang tinggal di Malaysia. "Ran, butik tempat aku kerja di Kuala Lumpur lagi cari staf. Kamu berminat?" Hatiku bergetar. Malaysia, negara asing, budaya asing. Tapi entah mengapa, aku merasa itu seperti cahaya dari ujung lorong gelap yang selama ini kupijaki. Dengan restu ibu dan keyakinan dalam hati, aku putuskan untuk meninggalkan semuanya. Hijabku tetap menempel erat di kepala, tapi luka-luka batin itu kutinggalkan di tanah kelahiranku. Aku menginjakan kaki di Bandara Kuala Lumpur dengan perasaan campur aduk, antara takut dan berharap. Di sekelilingku banyak wajah asing, namun aku merasa sedikit lega ketika melihat banyak perempuan berhijab dengan anggun. Seolah-olah mereka menyambutku, menghapus rasa takut yang menjerat dada. Puan Farah, pemilik butik tempat aku melamar kerja, adalah wanita Melayu parubaya dengan senyum yang teduh. Saat wawancara, dia menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Hijabmu sopan sekali. Di sini, kami tak hanya jual baju, kami jual nilai," katanya. Kalimat itu membuat hatiku mencair. Baru kali ini, hijabku tak menjadi bahan cibiran, tapi justru dilihat sebagai kelebihan. Aku diterima kerja sebagai penjaga butik sekaligus asisten penjualan. Hari-hariku mulai berubah. Aku belajar banyak tentang etalase, komunikasi pelanggan, dan teknik memasarkan busana muslimah. Tapi tak semua berjalan mulus. Suatu hari, ada pelanggan yang marah-marah karena stok yang ia inginkan habis. Dia berteriak, "Dasar Indon, semua mau kerja sini, rebut rezeki orang." Aku gemetar. Tapi sebelum aku bisa menjawab, Puan Farah mendekat dan berdiri di sampingku. "Dia staf saya, dan dia sangat kami hargai. Kalau tak hormat, silakan keluar." Aku tak mampu menahan tangis. Setelah bertahun-tahun dijatuhkan hanya karena caraku berpakaian, kini ada seseorang yang membelaku tanpa diminta. Hari itu, aku tahu, mungkin aku telah menemukan rumah baru. Aku mulai menikmati pekerjaanku. Aku belajar mengelola stok, melayani pelanggan dengan sabar, bahkan mulai diberi kepercayaan mengatur media sosial butik. Hijabku tetap panjang, tetap syar'i. Tapi kini, aku melangkah tanpa rasa takut. Aku berjanji pada diriku sendiri, hijab ini akan tetap menempel di kepalaku, dan aku akan buktikan bahwa perempuan berhijab juga bisa berdiri sejajar, bahkan melampaui batas yang dulu pernah memenjara. Hari-hariku di butik terus berlalu, dan tanpa kusadari, aku telah bekerja di sana lebih dari 6 bulan. Dari hanya sekadar penjaga toko, aku perlahan naik menjadi asisten utama yang bertanggung jawab atas keuangan harian dan manajemen stok.
Puan Farah semakin mempercayakan banyak hal kepadaku, dan itu membuatku merasa dihargai, lebih dari yang pernah kurasakan selama hidupku di tanah kelahiran sendiri. Tapi tantangan datang bukan hanya dari luar, tapi dari dalam diriku sendiri. Ada hari-hari ketika aku rindu rumah, rindu ibu, dan rindu aroma nasi jagung buatan nenek. Tapi setiap kali rasa rindu itu datang, aku duduk di mushola kecil di lantai 2 butik, memejamkan mata dan menyandarkan semua rasa lelahku padanya. Ya Allah, beri aku kekuatan agar aku tak hanya mengejar rezeki, tapi juga harga diri. Sampai pada suatu hari, butik kami ikut serta dalam pameran busana muslimah di Kuala Lumpur Convention Center. Puan Farah, tanpa ragu, menunjukku sebagai penanggung jawab booth. Rania, kamu tahu produk kita lebih baik dari siapapun. Aku percaya kamu bisa bawa nama butik ini lebih jauh. Katanya. Aku terdiam. Rasanya seperti mimpi. Aku, wanita Indonesia yang dulu ditertawakan hanya karena berhijab, kini dipercaya menjadi wajah dari usaha yang sedang tumbuh. Hari pameran tiba. Aku mengenakan busana terbaik yang kami jual, gamis elegan berwarna coklat susu dan pashmina panjang yang kubentuk dengan rapi. Banyak pengunjung yang datang, dan mereka tak sekadar melihat produk, tapi juga mendengarkan penjelasan yang kuberikan dengan antusias. Bahkan, ada media lokal yang mewawancaraiku, menanyakan soal tren busana syari dan bagaimana butik kami mengangkat nilai modesti. Sore harinya, saat pameran usai, Puan Farah memelukku erat. Kamu luar biasa, Rania. Aku bersyukur Allah temukan aku dengan kamu. Aku menunduk, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Karena akhirnya, aku merasa, aku tak hanya bekerja. Aku dihargai, dipercaya, dan diakui. Hari itu aku sedang melipat jilbab-jilbab baru yang baru tiba dari supplier, ketika suara notifikasi WhatsApp menggema dari ponselku. Biasanya hanya pesan-pesan dari pelanggan, tapi kali ini berbeda. Sebuah nama yang sangat kukenal muncul di layar, Dinda. Ya, Dinda, teman sekantorku dulu, satu-satunya yang tak pernah mengolok hijabku di kantor lama. Ran, aku di Kuala Lumpur. Ada pelatihan 3 hari. Bisa ketemu? Aku rindu banget cerita-cerita kita dulu. Tulisnya, hatiku bergetar. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Dinda adalah saksi perjuanganku sejak awal. Kami janjian bertemu di sebuah kafe halal yang tak jauh dari butik. Ketika dia tiba, kami langsung berpelukan. Wajahnya masih sama, hangat dan tulus. Kamu berubah banget, Ran, tapi dalam arti yang luar biasa. Ucapnya sambil menatapku kagum. Obrolan kami mengalir begitu saja, membahas masa lalu, tentang orang-orang yang dulu suka mencibir, dan tentang kabar kantor lama. Lalu tiba-tiba, Dinda mengeluarkan ponsel dan menunjukkan sebuah video. Ini, kamu harus lihat. Dalam video itu, salah satu rekan kerja lamaku yang dulu paling getol mengejek hijabku, Nina, ternyata sekarang juga mengenakan hijab. Ia sedang berbicara dalam seminar kantor tentang pentingnya menghormati pilihan berbusana dan keyakinan rekan kerja. Aku terdiam. Bukan karena marah, justru terharu. Mungkin, secara tak langsung, perjuanganku dulu ada gunanya. Mungkin kepergianku bukan hanya menyelamatkanku, tapi juga menyadarkan mereka. Dia sering nyebut kamu, Ran. Katanya, Rania itu contoh nyata bahwa orang berhijab bisa kerja profesional dan elegan. Mataku berkaca-kaca. Rasanya seperti menerima pelukan dari masa lalu yang dulu terasa pahit. Aku tak butuh permintaan maaf dari mereka. Cukup tahu bahwa mereka berubah saja, hatiku sudah terasa lega. Sebelum berpisah, Dinda menggenggam tanganku. Terima kasih karena kamu gak pernah melepas hijabmu hanya karena tekanan. Kamu membuatku berani berhijab juga, Ran. Aku tersenyum. Hari itu aku sadar bahwa perjuangan yang tak dilihat banyak orang seringkali berdampak lebih luas dari yang kita sangka. 3 tahun telah berlalu. Hidupku di Malaysia telah mengubah banyak hal dalam diriku. Bukan hanya soal pekerjaan atau finansial, tapi soal bagaimana aku memandang diriku sendiri. Aku bukan lagi Rania yang dulu menangis diam-diam karena diejek karena hijabku. Aku kini adalah Rania yang bisa berdiri tegak dan berkata, hijab ini adalah mahkota, bukan penghalang. Puan Farah mengajakku menjadi mitra. Kami membuka cabang baru di Johor,
dan aku dipercaya untuk memimpinnya. Sebuah tanggung jawab yang dulu hanya bisa kuimpikan. Tapi sebelum membuka cabang itu, aku meminta izin pulang ke Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak aku hijrah. Saat pesawatku mendarat di Surabaya, jantungku berdebar keras. Aku pulang bukan dengan malu, tapi dengan bangga. Ibu menyambutku di pelukan hangatnya. Air matanya mengalir deras. Anakku sudah jadi perempuan hebat, bisiknya. Keesokan harinya, aku mampir ke tempat kerja lamaku. Banyak yang sudah berubah, tapi beberapa wajah lama masih ada. Mereka menatapku tak percaya. Dinda yang kini menjadi sahabatku sudah lebih dulu memperkenalkan siapa aku sekarang. Tak ada kata hinaan, hanya diam dan pandangan malu. Aku tak datang untuk membalas. Aku datang untuk menunjukkan bahwa doa, tekad, dan harga diri bisa membawa seseorang sejauh yang tak pernah disangka. Hijabku tetap panjang, dan kini tak lagi menjadi bahan ejekan, tapi menjadi lambang keberhasilan. Sore itu, aku berdiri di depan cermin kamar lamaku, mengenakan hijab yang sama seperti dulu, tapi dengan kepala yang lebih tegak, hati yang lebih lapang, dan mata yang penuh harap. Aku tersenyum. Terima kasih, Malaysia. Dan terima kasih, Indonesia. Karena dari keduanya, aku belajar siapa diriku sebenarnya.